Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu, agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Karena ini gratis. 3, 2, 1. Geral Caiden, sebagaimana dikutip oleh Yeremias T. Keban, menyatakan bahwa di samping periodisasi paradigma administrasi negara, terdapat beberapa aliran dalam administrasi negara yang harus diperhatikan sebagai upaya memahami ilmu administrasi negara. Adapun aliran-aliran tersebut: 1. Aliran proses administratif. 2. Aliran empiris. 3. Aliran perilaku manusia. 4. Aliran analisis birokrasi. 5. Aliran sistem sosial. 6. Aliran pengambilan keputusan. 7. Aliran matematika. Dan 8. Aliran integratif. Yeremias T. Keban kemudian mengemukakan bahwa masing-masing aliran tersebut mempunyai perbedaan atau ciri-ciri yang membedakan antara satu aliran dan lainnya sebagaimana tampak dalam tabel berikut. 1. Aliran proses administratif. Mengandalkan POSDCORB dalam menyukseskan administrasi publik. 2. Aliran empiris. Mengandalkan berbagai kasus atau studi praktik administrasi publik yang dapat digunakan sebagai pegangan dalam menyukseskan administrasi publik dan tidak semata-mata hanya mengandalkan teori dan generalisasi yang telah dihasilkan. 3. Aliran perilaku manusia. Memusatkan perhatian pada komunikasi, konflik, motivasi, kepemimpinan, status, dan interaksi sosial karena unsur-unsur ini akan menyukseskan pencapaian tujuan. 4. Aliran analisis birokrasi. Memusatkan perhatiannya pada aplikasi prinsip-prinsip birokrasi ala Weber, yang dianggap unggul karena didasarkan rasionalitas yang mengatur struktur dan proses menurut pengetahuan teknis serta efisiensi yang tinggi. 5. Aliran sistem sosial. Melihat organisasi sebagai suatu sistem sosial yang bersifat terbuka dan tertutup. Dalam pengembangannya, diperluas menjadi pemahaman terhadap hubungan antara administrasi publik dan masyarakat. 6. Aliran pengambilan keputusan. Organisasi agar tidak keli dalam pembuatan keputusan. 7. Aliran matematika. Memanfaatkan model matematika dan statistika sehingga para administrator tidak lagi menggantungkan diri pada cara-cara lama atau tradisional. 8. Aliran integratif. Mencoba melakukan konsolidasi berbagai aliran di atas dalam praktik administrasi publik. Dalam perkembangan lebih lanjut, Caiden seperti dikutip oleh Yeremias T. Keban secara tegas membagi aliran-aliran yang ada tersebut dalam dua kelompok besar, yaitu aliran proses administrasi yang meliputi aliran empiris pengambilan keputusan, matematika, dan lainnya yang tergolong dalam aliran sistem administrasi yang holistik. Perkembangan berikutnya yang didorong dengan perkembangan kehidupan administrasi pada saat itu telah membuat G.D. Garson dan S. Overman melakukan proses perbaikan atas pendapatnya yang telah lalu serta mengungkap keberadaan paradigma baru pada tahun 1983. Muncul perbaikan atas penggunaan istilah POSDCORB yang setelah direvisi menjadi PAFHRIER, Policy Analysis, Financial, Human Resources, Formation, dan External Relation. Tahun-tahun berikutnya, bersamaan dengan perkembangan dunia, administrasi negara juga ikut berkembang terus. Hal tersebut secara linier tumbuh bersama dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan tersebut pada akhirnya telah menumbuhkan satu pergeseran pada paradigma baru administrasi negara yang oleh Barzilai dan Armajani, sebagaimana dikutip oleh Yeremias T. Keban, dinyatakan adanya pergeseran dari paradigma birokratik menuju paradigma post-bureaukratik paradigm. 13. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara paradigma birokratik dan paradigma post-birokratik seperti terperinci dalam tabel berikut. Tabel 1.2. Paradigma birokratik kemudian post-paradigm bureaukratik. 1. Menekankan kepentingan publik, efisiensi, administrasi dan kontrol. Kemudian menekankan hasil yang berguna bagi masyarakat, kualitas dan nilai, produk, serta keterikatan terhadap norma. 2. Mengutamakan fungsi, otoritas, dan struktur. Kemudian mengutamakan misi, pelayanan, dan hasil akhir outcome. 3. Menilai biaya dan menekankan tanggung jawab responsibility.
Kemudian menekankan pemberian nilai bagi masyarakat, membangun akuntabilitas, dan memperkuat hubungan kerja. 4. Mengutamakan ketaatan pada aturan dan prosedur. Kemudian menekankan pemahaman dan penerapan norma-norma, identifikasi dan pemecahan masalah serta proses perbaikan yang berkesinambungan. 5. Mengutamakan beroperasinya sistem-sistem. Kemudian menekankan pemisahan antara pelayanan dan kontrol, membangun administrasi dukungan terhadap norma-norma, memperluas pilihan pelanggan, mendorong kegiatan kolektif, memberikan insentif, mengukur dan menganalisis hasil, serta memperkaya umpan balik. Pada sisi lain yang bersamaan dengan perkembangan dan pergeseran paradigma administrasi negara, pakar lainnya, yakni D. Osborne dan T. Gaebler, pada tahun 1992 juga menyampaikan adanya paradigma administrasi negara yang sangat terkenal karena bersifat seformatif, yaitu reinventing government. Paradigma ini menggeser kedudukan pemerintah yang selama ini berbasis powerness dan authority kepada struktur baru pemerintah yang lebih responsif serta lebih mendekatkan pada prinsip-prinsip swasta. Menurut Osborne dan T. Gaebler, dalam paradigma ini pemerintah pada saat sekarang harus bersifat 1. Catalytic. 2. Community owned. 3. Kompetitif. 4. Mission drive. 5. Result oriented. 6. Customer drive. 7. Enterprising. 8. Anticipatory. 9. Decentralis. 10. Market oriented. Prinsip dasar fungsi pemerintah dalam reinventing government ditunjukkan bahwa pemerintah harus memiliki fungsi tertentu. Fungsi ini berarti pemerintah harus mempunyai kemampuan untuk memberdayakan masyarakat, melakukan upaya-upaya untuk mendorong semangat kompetisi, selalu berorientasi pada misi, lebih mengutamakan hasil daripada cara atau proses, kepentingan pelanggan sebagai acuan utama, berjiwa wirausaha, selalu bersikap antisipatif atau berupaya mencegah timbulnya masalah, serta bersifat desentralistis dan berorientasi pada pasar. Dalam kepustakaan, istilah paradigma reinventing government ini juga dikenal dengan nama New Public Management, NPM, yang kemudian dilanjutkan dengan prinsip good governance. Salah seorang pakar administrasi negara yang bernama Hood, sebagaimana dikutip oleh Jeremias T. Keban, mengungkapkan bahwa dalam doktrin NPM manajemen ada 7 komponen utama. 1. Pemanfaatan manajemen profesional dalam sektor publik. 2. Penggunaan indikator kinerja. 3. Penekanan yang lebih besar pada kontrol output. 4. Pergeseran perhatian ke unit-unit yang lebih kecil. 5. Pergeseran ke kompetisi yang lebih tinggi. 6. Penekanan gaya sektor swasta pada praktik manajemen. 7. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya. Menurut Verly A. Burner, Fitzgerald, dan Pettigrew, sebagaimana dikutip oleh Jeremias T. Keban, NPM ini telah mengalami perubahan orientasi. Tahap-tahap perubahan orientasi NPM ini meliputi hal berikut. 1. Efficiency drive, yaitu mengutamakan nilai efisiensi dalam pengukuran kinerja. 2. Downsizing and decentralization, mengutamakan penyederhanaan struktur, memperkaya fungsi, dan mendelegasikan otoritas kepada unit-unit yang lebih kecil agar dapat berfungsi secara cepat dan tepat. 3. In Search of Excellence, mengutamakan kinerja optimal dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Public Service Orientation, menekankan kualitas, misi, dan nilai-nilai yang hendak dicapai organisasi publik. Memberikan perhatian yang lebih besar pada aspirasi, kebutuhan, partisipasi user, dan warga masyarakat. Memberikan otoritas yang lebih tinggi kepada pejabat yang dipilih masyarakat, termasuk wakil-wakil mereka. Menekankan social learning dalam pemberian pelayanan publik, serta menekankan evaluasi kinerja secara berkesinambungan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas. Menurut Warsito Utomos, saat ini telah terjadi perubahan paradigma administrasi negara dari tradisional public administration, TPA, menuju new public administration, NPM. Pada TPA orientasi administrasi negara, penekanannya lebih pada control, order, dan prediction, COP. Hal tersebut sangat terikat pada political authority, tightening control, to be given and following the instruction. Dalam NPM, administrasi negara lebih ditekankan pada alignment creativity and empowering S.
Administrasi negara yang digunakan pemerintah dalam menjalankan negara serta menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Menurut Warsito Utomo, saat ini telah mengalami satu proses pergeseran seperti berikut. Dalam perkembangan konsep ilmu administrasi negara, telah terjadi pergeseran titik tekan dari administration of public di mana negara sebagai agen tunggal implementasi fungsi negara pemerintahan. Administration for public yang menekankan fungsi negara, pemerintahan yang bertugas dalam public service. Ke administration by public yang berorientasi bahwa public demand are differentiated. Dalam arti fungsi negara, pemerintah hanyalah sebagai fasilitator, katalisator yang bertitik tekan pada putting the customers in the driver's seat. Di mana determinasi negara, pemerintah tidak lagi merupakan faktor atau aktor utama atau sebagai driving forces. Berdasarkan pendapat Warsito Utomo, terdapat fenomena perubahan paradigma besar, dari peran tunggal negara yang selama ini menjadi penyelenggara pemerintahan bergeser memikul peran yang lebih ringan, yakni hanya sebagai fasilitator. Dalam bidang ekonomi, pergeseran fungsi negara tersebut tampak lebih jelas sebab beberapa peran pemerintah dalam bidang ekonomi bahkan telah diimbangi oleh peran swasta, khususnya dalam memengaruhi kehidupan dan pengaturan makro ataupun mikroekonomi. Pendapat Jim Siller, sebagaimana dikutip oleh Hetiva Sisumanto, mempertegas pendapat tentang masuknya peran swasta dalam pemerintahan dengan menyatakan berikut ini. Saya sering mengemukakan di berbagai kesempatan bahwa politik Indonesia didominasi oleh pola partisipasi privat, yaitu individu warga berhubungan dengan individu aparat, atau sekarang ditambah politisi, untuk mengikuti atau menyediakan adanya kekhususan dalam peraturan dan atau kebijakan. Kalau partisipasi publik bukan partisipasi privat ini yang diharapkan akan berperan lebih besar, maka kita harus belajar dengan cepat inovasi yang mana yang dapat tumbuh dan mengapa. Terjadinya pergeseran paradigma administrasi negara tersebut menyebabkan pula pergeseran makna dari kata publik. Pengertian dari kata publik, yang selama ini dipersepsikan sebagai negara atau pemerintah bergeser pada makna yang lebih luas, yaitu masyarakat. Dalam pandangan ini, masyarakat tidaklah lagi hanya sebagai objek sasaran dari administrasi negara, tapi sebagai pelaku kegiatan administrasi negara. Pendekatan administrasi negara tidak lagi kepada negara, tapi lebih kepada masyarakat. Atau customers oriented atau customers approach. Warsito Utomo menyatakan bahwa dalam paradigma baru administrasi negara, segala proses, sistem, prosedur, hierarki, atau lawful state tidak lagi merupakan acuan yang utama meskipun tetap perlu diketahui dan merupakan skill. Akan tapi, result, teamwork, dan fleksibilitas haruslah lebih dikedepankan serta disebabkan oleh tekanan, pengaruh, dan adanya differentiated public demand. Paradigma baru administrasi negara memang mendasarkan bukti-bukti nyata dari bekerjanya suatu proses, sistem, dan prosedur, di samping proses, sistem, dan prosedur itu sendiri. Konsekuensi dari hal tersebut sangat membutuhkan keluasan di sana-sini untuk mencapai tujuan dari administrasi negara. Yeremias T. Keban mengutip pendapat dari J.V. Denhart dan R.B. Denhart pada tahun 2003 yang menyatakan bahwa untuk meninggalkan paradigma administrasi klasik dan reinventing government atau NPM sehingga beralih ke paradigma New Public Service, administrasi publik harus melakukan hal berikut. 1. Melayani warga masyarakat bukan pelanggan, serve citizen, not customers. 2. Mengutamakan kepentingan publik seek the public interest. 3. Lebih menghargai warga negara daripada kewirausahaan, value citizenship over entrepreneurship. 4. Berpikir strategis dan bertindak demokratis, think strategic, act democratically. 5. Menyadari bahwa akuntabilitas bukan merupakan suatu yang mudah, recognize that accountability is not simple. 6. Melayani daripada mengendalikan, serve rather than steer. 7. Menghargai orang, bukannya produktivitas semata, value people, not just productivity. Menurut Yeremias T. Keban, semua pergeseran paradigma di atas menunjukkan bahwa dalam 2 dasawarsa terakhir, telah terjadi pergeseran dan perubahan orientasi administrasi publik yang sangat cepat. Selanjutnya, Yeremias T. Keban menyatakan berikut ini. Kegagalan yang dihadapi oleh suatu negara telah didasari sebagai akibat ketidakberesan administrasi publik. Ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap pengaruh administrasi publik semakin tinggi. C. Pengertian hukum administrasi negara.
Tidak mudah untuk membuat definisi istilah hukum administrasi negara meskipun dua kata penyusunannya, yakni hukum dan administrasi negara, telah diurai di muka. Dari dua kata penyusunnya, istilah hukum administrasi negara terbagi antara istilah hukum dan istilah administrasi negara. Namun, paling tidak, setelah bagian terdahulu dibahas pengertian tentang hukum dan administrasi negara, bagian ini berusaha diungkap pengertian mengenai istilah hukum administrasi negara. Namun, sebelum pengertian itu dibahas terlebih dulu hendak dibahas mengenai penggunaan istilah itu. Meskipun membicarakan hal yang sama, tapi dalam pemakaian istilah yang digunakan ternyata sangat bervariasi. Di Belanda, digunakan istilah administratif recht atau bestuursrecht. Pemakaian istilah ini memiliki makna lingkungan kekuasaan administratif yang terpisah dari lingkungan kekuasaan legislatif dan yudisial. Sementara itu, di Prancis, istilah yang digunakan adalah droit administratif yang diartikan bebas hukum administrasi. Di Inggris, istilah yang digunakan tidak jauh berbeda dengan istilah yang dipakai oleh negara Jerman, yakni administrative law. Namun, sedikit agak beda. Di Jerman, istilah yang digunakan adalah Verwaltungsrecht. Dalam kepustakaan ataupun dalam hal penamaan subjek keilmuan bidang ini, di Indonesia banyak istilah yang digunakan. Sebagai contoh, Wiryono Projodikoro pernah menggunakan istilah hukum tata usaha pemerintahan, sedangkan Julal Hussein lebih menggunakan istilah hukum tata usaha negara. Hal tersebut senada dengan W.F. Prince dan Utrecht, pada masa awalnya, yang menggunakan istilah serupa. Penggunaan istilah hukum administrasi negara diketengahkan oleh Utrecht meskipun pada mulanya menggunakan istilah hukum tata usaha Indonesia dan kemudian hukum tata usaha negara Indonesia. Penggunaan istilah hukum administrasi negara tersebut kemudian juga disepakati oleh rapat staf dosen Fakultas Hukum Negeri seluruh Indonesia pada Maret tahun 1973 di Cirebon. Pemakaian tersebut dilandasi pemikiran bahwa istilah tersebut lebih luas dan sesuai dengan iklim perkembangan hukum Indonesia. Pemakaian istilah hukum administrasi negara sebagai nama mata kuliah dalam kurikulum Fakultas Hukum ternyata tidak berjalan secara serta-merta. Hal itu disebabkan Surat Keputusan Mendikbud tahun 1972, SK Mendikbud nomor 0198/1972, tentang pedoman kurikulum minimal perguruan tinggi negeri dan swasta. Berdasarkan surat tersebut, digunakan nama mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan, HTP, sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus ada di kurikulum Fakultas Hukum. Namun, pada tahun 1983, penggunaan nama hukum administrasi negara kembali dipakai berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud nomor 31 tahun 1983 tentang kurikulum inti program pendidikan sarjana hukum. Di surat tersebut disebutkan bahwa digunakan nama mata kuliah hukum administrasi negara. Akan tapi, hal tersebut ternyata juga tidak berlaku mutlak sebab di beberapa produk hukum pada saat itu, seperti GBHN, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, ataupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, istilah yang digunakan untuk penamaan lembaga peradilannya adalah Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan Peradilan Administrasi Negara ataupun Peradilan Administrasi. Dari pemahaman uraian di atas tampak bahwa pemakaian istilah hukum administrasi negara bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak, absolut, ataupun final. Hal ini terbukti masih terjadi perbedaan yang mencolok antara pakar yang satu dan lainnya, terutama dalam penggunaan istilah. Perkembangan penggunaan istilah hukum administrasi negara, hukum tata usaha negara, atau apapun istilah yang digunakan justru menunjukkan bahwa istilah tersebut berkembang sejalan dengan perkembangan dari kehidupan bernegara itu. Dari fakta pemakaian istilah yang berbeda sesuai perkembangan bernegara, pengertian hukum administrasi negara pun berbeda antara satu pakar dan pakar lainnya. Perbedaan pengertian tersebut bisa dimengerti karena hal tersebut sangat bergantung pada sudut pandang dan luas wilayah yang dibicarakan dalam hukum administrasi negara. Seperti dalam memahami pengertian hukum, ada beberapa pakar yang melihat hukum administrasi sebagai suatu sekumpulan norma. Salah satunya adalah L.J. Van Apeldoorn yang menafsirkan pengertian hukum administrasi negara sebagai segala keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh setiap pendukung kekuasaan yang diserahi tugas pemerintahan tersebut. Jadi, dalam penafsiran ini, L.J. Van Apeldoorn menitik beratkan hukum administrasi negara lebih pada aturan atau norma yang mengatur kekuasaan negara itu sendiri.
Satu hal yang harus diperhatikan sebagaimana dijelaskan di atas adalah hubungan antara negara dan masyarakat itu hubungan yang istimewa. Karena itu, sesungguhnya Han bukan hanya merupakan seperangkat aturan, tapi harus mengatur pula hubungan istimewa tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Logeman dan Utrecht yang melihat dan memaknai hukum administrasi negara sebagai seperangkat norma-norma yang menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Pendapat ini didukung oleh J.M. Baron de Grando yang menyatakan bahwa objek hukum administrasi adalah hal-hal yang secara khusus mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat sehingga titik berat objek Han ada pada hubungan istimewa tersebut sehingga perlu ada dalam norma peraturan. Pendapat Logeman didasarkan pada kenyataan bahwa terdapat satu hubungan istimewa antara negara dan rakyat. Secara alami, sebenarnya tidak ada hubungan di antara keduanya. Akan tapi, melalui norma-norma yang terbentuk terjadilah satu hubungan istimewa antara negara dan rakyatnya yang memungkinkan negara untuk melakukan tindakan-tindakan yang harus dipatuhi oleh rakyat selaku warga negara tersebut. Pandangan lain yang masih menitik beratkan sekumpulan norma adalah pendapat dari J.H.P. Beltefroid yang memaknai hukum administrasi negara sebagai keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat pemerintahan, badan-badan kenegaraan, dan majelis-majelis pengadilan tata usaha hendak memenuhi tugasnya. Pandangan J.H.P. Beltefroid ini masih berlandaskan satu hubungan istimewa antara negara dan rakyatnya. Akan tapi, pandangan ini lebih khusus menitik beratkan adanya jalinan di antara alat-alat pemerintah yang secara bersama dan terkoordinasi dalam satu jalinan untuk melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya. Para aparat pemerintah tersebut tentu membutuhkan satu perangkat peraturan yang dapat memberi dasar serta arahan, briefing, mengenai tindakan apa yang seharusnya dilakukan dalam berupaya mencapai tujuan. Penafsiran yang menekankan sisi norma dan juga semacam manual prosedure disampaikan oleh Oppenheim. Ia memberikan penafsiran bahwa hukum administrasi negara merupakan suatu gabungan ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi ataupun rendah apabila badan-badan itu akan menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Pandangan ini tidak jauh berbeda dengan pendapat L.J. Van Apeldoorn yang menekankan bahwa makna hukum administrasi negara lebih diartikan sebagai Dui dan Celau yang memberi petunjuk pada lembaga-lembaga negara mengenai bagaimana cara menggunakan kewenangan itu dalam praktik kehidupan pemerintahan sehari-hari. Pandangan ini juga didukung oleh Sir W. Gifford Jennings yang menyatakan bahwa hukum administrasi negara sesungguhnya merupakan hukum yang berhubungan dengan administrasi negara. Hukum ini juga menentukan organisasi kekuasaan dan tugas-tugas yang diemban oleh para pejabat administrasi. Sementara itu, beberapa pendapat pakar tidak hanya melihat sisi norma, hubungan istimewa, kekuasaan, atau kewenangan, tapi melihat hukum administrasi negara dari sisi fungsi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Prajudi Atmosudirjo yang menyatakan bahwa hukum administrasi negara merupakan hukum mengenai operasi dan pengendalian dari kekuasaan-kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa-penguasa administrasi. Dalam pandangan Prayudi, hal tersebut sangat jelas bahwa pengertian Han lebih ditegaskan sebagai suatu perintah operasi, tapi sekaligus pengendalian dan pengawasan sehingga pendekatan ini lebih menekankan sisi pendekatan manajerial suatu pemerintahan. Sementara itu, Bahsan Mustafa lebih melihat Han sebagai bagian kecil dari unsur manajerial, yakni unsur pelaku. Hal itu sesuai dengan pernyataannya bahwa hukum administrasi negara merupakan suatu gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat serta yang diserahi tugas melakukan sebagian pekerjaan pemerintahan dalam arti luas yang tidak diserahkan pada badan-badan pembuat undang-undang dan badan-badan kehakiman. Bahsan lebih melihat bahwa administrasi negara merupakan bagian yang dikelola oleh gabungan jabatan eksekutif dan bukan yang masuk wilayah yudikatif ataupun legislatif. Rangkuman dari perbincangan mengenai pengertian hukum administrasi negara menunjukkan bahwa hukum administrasi negara memiliki ciri-ciri khusus yang meliputi 1. Adanya hubungan istimewa antara negara dan warga negara. 2. Adanya sekumpulan norma yang mengatur kewenangan pejabat atau lembaga negara. 3. Adanya pejabat-pejabat negara sebagai pelaksana dari perjanjian istimewa tersebut. Hal tersebut senada dengan pendapat Utrecht yang melihat hukum administrasi negara dengan ciri utama. 1. Menguji hubungan hukum istimewa. 2. Adanya para pejabat pemerintahan. 3. Melaksanakan tugas-tugas istimewa. D. Ruang lingkup hukum administrasi negara.
Sebagai suatu ilmu, hukum administrasi negara tentu harus jelas batas-batasnya atau yang menjadi tanda pembeda yang jelas dengan ilmu hukum yang lain. Untuk itulah sangat dibutuhkan kejelasan atas ruang lingkup yang menjadi lapangan ilmiah dari ilmu hukum administrasi negara. Batas-batas ruang lingkup sekaligus menjadi satu penanda objek-objek yang menjadi bisnis utama yang seharusnya dibahas dalam ilmu hukum administrasi negara. Acap kali, dalam penentuan batas ruang lingkup ilmu tersebut digunakan metode dengan melakukan pendekatan atas ilmu yang memiliki kemiripan objek yang sama dengan ilmu yang akan dibahas batas-batas ruang lingkupnya. Hal ini sangat diperlukan. Mengapa? Karena terhadap hal yang sangat relatif dapat dengan jelas ditentukan batas-batasnya, sedangkan terhadap ilmu yang sangat berbeda batasannya tentu akan semakin mudah pembedaannya. Khusus dalam ilmu hukum administrasi negara, ilmu hukum yang memiliki kedekatan dengan HAN adalah hukum tata negara. Hal ini mengingat keduanya memiliki satu lapangan yang mirip satu sama lain, yakni negara, kewenangan, para pejabat, serta rakyat. Untuk itu, perlu diperjelas batas kedua keilmuan tersebut agar mudah pembedaan dan pembatasan dengan ilmu hukum yang mempunyai lapangan yang berbeda. Pada awalnya, banyak pakar menganggap bahwa hukum administrasi negara dan hukum tata negara merupakan kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Hukum administrasi negara hanya merupakan bagian khusus dari hukum tata negara. Pendek kata, hukum administrasi negara hanya mempunyai lapangan yang sama dengan hukum tata negara. Akan tapi, yang membedakan hukum administrasi negara dilihat sebagai hukum yang khusus, sedangkan hukum tata negara merupakan hukum umumnya. Beberapa sarjana terkemuka yang memandang bahwa antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara merupakan satu kesatuan karena tidak terdapat perbedaan yang prinsipil. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Vechting, Kranenburg, dan Prince. Kesimpulan ini didasarkan pada pernyataan Kranenburg yang melihat bahwa hukum tata negara merupakan hukum yang berbicara mengenai struktur dari suatu pemerintahan, sedangkan hukum administrasi negara merupakan hukum yang membahas peraturan-peraturan yang bersifat khusus. Pendapat Kranenburg ini didukung oleh Prince yang mengemukakan bahwa hukum administrasi negara membahas hal-hal yang bersifat teknis, sedangkan hukum tata negara lebih merupakan hukum yang membahas hal-hal yang lebih fundamental dari negara. Pada sisi yang lain, terdapat pula sekumpulan pakar yang melihat bahwa antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara bukanlah sesuatu yang sama, tapi memiliki beberapa perbedaan yang sangat prinsipil. Para pakar yang mempunyai pandangan bahwa HAN dan HTN mempunyai perbedaan yang prinsipil tersebut. 1. Romein. 2. Van Vollenhoven. 3. Logeman. 4. Donner. 5. Oppenheim. Dari kelima pakar di atas yang secara tegas membedakan hukum administrasi negara dan hukum tata negara adalah Van Vollenhoven. Dia mengetengahkan teori residu. Teori ini menjelaskan bahwa lapangan hukum administrasi negara adalah sisa atau residu dari lapangan hukum setelah dikurangi oleh hukum tata negara, hukum pidana material, dan hukum perdata material. Adanya teori residu ini memperjelas perbedaan antara hukum administrasi negara dan ilmu hukum lainnya, terutama HTN. Lapangan hukum administrasi negara mempunyai wilayah yang tidak dibahas dalam lapangan hukum perdata, hukum pidana, ataupun hukum tata negara. Lapangan ilmu hukum, hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara. Oppenheim memberikan satu penegasan yang memperkuat pendapat Vollenhoven tentang adanya garis tegas antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Ia menyatakan bahwa hukum administrasi negara membahas negara dalam keadaan bergerak, state in progress, atau Staatsbeweging, yakni mempelajari segala kewenangan atau aparatur dalam menjalankan proses-proses pemerintahan. Sementara itu, hukum tata negara melihat atau membahas negara dalam keadaan diam, state in still, atau Staatsinrust dalam pengertian membahas negara atau kewenangan lembaga-lembaganya, tapi sebatas memerinci tugas dan kewenangan itu sendiri, tanpa membahas bagaimana kewenangan itu dijalankan dalam pemerintahan sehari-hari. Pendapat lain dan serupa dengan pandangan Van Vollenhoven dan Oppenheim dikemukakan oleh Romein yang melihat HAN sebagai pengatur pelaksanaan teknisnya. Demikian juga Donner menganggap bahwa hukum tata negara sebagai hukum yang menetapkan tugas dan kewenangan lembaga negara. Akan tapi, hukum administrasi negaralah yang melaksanakan tugas dan kewajiban yang sudah ditetapkan oleh hukum tata negara. Logeman juga menambahkan pendapatnya untuk memperkuat asumsi dasar bahwa hukum tata negara dan hukum administrasi negara adalah sesuatu yang berbeda dan terpisah.
Menurut pendapatnya, hukum tata negara menetapkan kompetensi atau kewenangannya, sedangkan tugas hukum administrasi negaralah membahas hubungan istimewa tersebut. Pendapat yang membedakan secara prinsipil antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara sangat jelas didasarkan adanya wilayah ataupun cakupan bahasan yang jelas-jelas berbeda. Pandangan ini tentu lebih bisa diterima dibandingkan dengan pendapat awal yang mengemukakan bahwa kedua hukum tersebut bersatu. Hal tersebut telah terbukti di hampir seluruh perguruan tinggi hukum, yaitu selalu membedakan keberadaan hukum administrasi negara dan hukum tata negara, baik dalam praktik pemerintahan maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Secara ringkas, hal tersebut dapat digambarkan oleh Triwidodo Utomo, dalam skema pengelompokan yang melihat tidak adanya perbedaan prinsipil antara hukum tata usaha negara dan hukum administrasi negara dengan kelompok yang membedakan secara prinsipil. Ruang lingkup hukum administrasi negara sesungguhnya sangat luas cakupannya. Hal itu sebagaimana diungkap oleh Prajudi Atmo Sudirjo yang mengatakan bahwa ruang lingkup hukum administrasi negara meliputi 1. Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum administrasi negara. 2. Hukum tentang organisasi administrasi negara. 3. Hukum tentang aktivitas-aktivitas administrasi negara yang bersifat yuridis. 4. Hukum tentang sarana-sarana administrasi negara, terutama kepegawaian negara dan keuangan negara. 5. Hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah yang dibagi menjadi A. Hukum administrasi kepegawaian. B. Hukum administrasi keuangan. C. Hukum administrasi material. D. Hukum administrasi perusahaan negara. E. Hukum tentang peradilan administrasi negara. 27. Sementara itu, menurut Van Vollenhoven yang mendasarkan teori residu, lapangan atau cakupan hukum administrasi negara meliputi 1. Hukum pemerintah, Besturrecht. 2. Hukum peradilan yang meliputi A. Hukum acara pidana. B. Hukum acara perdata. C. Hukum peradilan administrasi negara. 3. Hukum kepolisian. 4. Hukum proses perundang-undangan, Regularsrecht. Pandangan Van Vollenhoven ini memasukkan hukum acara pidana dan hukum acara perdata dalam lingkup hukum administrasi negara. Hal ini tentu didasarkan pada pemikiran bahwa kedua hukum acara tersebut pada prinsipnya berisi administrasi peradilan yang mengatur tata cara atau penatausahaan proses-proses beracara sehingga sudah sepatutnya lah hal tersebut masuk dalam lingkup hukum administrasi negara meskipun penamaannya bisa membuat rancu. Hal ini mengingat selama ini hukum acara pidana merupakan hukum formil dari lapangan hukum pidana. Hukum acara perdata merupakan hukum formil dari lapangan hukum perdata. Akan tapi, substansi yang dibahas atau yang menjadi isu utama dalam hukum acara peradilan apapun sesungguhnya memang membahas segala proses administrasi peradilan, court administration, seperti bagaimana mendaftar perkara, memanggil para pihak yang bersengketa, administrasi pembuktian, bagaimana menghadirkan saksi, dan segenap prosedur lainnya. Pendapat Van Vollenhoven ini tidak jauh berbeda dengan pendapat Prayudi yang memasukkan administrasi negara di bidang yuridis dalam lingkup wilayah hukum administrasi negara. Dengan perkataan lain, dari kedua pandangan tersebut, luas lingkup hukum administrasi negara itu meliputi pengaturan prosedur, tata cara, penatausahaan, proses pencatatan, dan segala tindakan administrasi lainnya. Maka itu, hal tersebut dimasukkan dalam ruang lingkup hukum administrasi negara. Pendapat lain tentang ruang lingkup hukum administrasi negara dikemukakan oleh Kusumadi Pujosewojo. Ia membagi bidang-bidang pokok yang merupakan lapangan hukum administrasi negara. 1. Hukum tata pemerintahan. 2. Hukum tata keuangan. 3. Hukum hubungan luar negeri. 4. Hukum pertahanan negara dan keamanan umum. Pendapat Kusumaji ini lebih menekankan cakupan hukum administrasi negara sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945. Namun, model pendekatan ini menimbulkan ketidakjelasan, bukan saja karena tidak jelas tolok ukurnya, tapi juga rancu dengan lapangan atau cakupan hukum tata negara. Hal ini mengingat dimasukkannya hubungan luar negeri serta pertahanan negara yang secara jelas merupakan pokok bahasan dalam lapangan hukum tata negara. Perkembangan dewasa ini mengenai luas cakupan hukum administrasi negara pada prinsipnya menggabungkan teori residu dari Van Vollenhoven dan dikawinkan dengan pendapat Prajudi. Hal tersebut berarti luas cakupan hukum administrasi negara lebih menitik beratkan bidang ilmu selain yang menjadi bahasan hukum perdata, hukum pidana, dan hukum tata negara.
Lalu, ditambahkan pula segala hal yang berkaitan dengan masalah prosedur, tata laksana, dan kegiatan administrasi lainnya. Tapi dengan catatan proses administrasi tersebut, substansi utama tidak berada dalam lapangan hukum lainnya. Sebagai contoh, dalam perkembangan dewasa ini, hukum acara perdata ataupun hukum acara pidana tidak lagi dimasukkan dalam ruang lingkup hukum administrasi negara karena kedua substansi dasarnya ada di lingkup hukum yang lain meskipun pokok bahasan sesungguhnya merupakan lingkup administrasi negara. Pernyataan di atas yang membatasi ruang lingkup hukum administrasi negara dengan penekanan teori residu dan pendapat prajudi, dalam praktik terbukti dengan melihat kurikulum di beberapa fakultas hukum yang menetapkan objek-objek hukum administrasi negara. 1. Hukum administrasi negara umum. 2. Hukum administrasi negara khusus, yang meliputi bidang-bidang tertentu, di antaranya hukum ketenagakerjaan, hukum keuangan negara, hukum pajak, hukum pertambahan, hukum agraria, hukum tata ruang, hukum kepegawaian, hukum pertambangan, dan hukum acara peradilan tata usaha negara.